Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Oke, dan nah pada kartu yang pertama aku punya Page of Pentacles. Kartu koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aries. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan tentang adanya sebuah potensi peluang keberhasilan yang akan kamu dapatkan dan akan kamu raih. Sebuah potensi ataupun peluang inilah teman-teman nantinya yang sepertinya ya akan membawa sebuah dampak yang cukup positif dalam pekan ini. Contoh lah ya, ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan kamu teman-teman, ya mungkin apa ya, nggak menutup kemungkinan kamu akan mendapatkan sebuah peluang, ya ada kenaikan jabatan kah, karir kah ya, kenaikan. Kemudian di dalam perihal usaha bisnis, ya bisa jadi juga usaha bisnis kamu akan mengalami sebuah peningkatan nih, omset penjualan ataupun dan lain sebagainya. Jadi memang pada intinya bakal ada peningkatan yang cukup positif lah ya untuk masalah kehidupan sosial ya, ekonomi teman-teman. Ya, dan bahkan di dalam hal-hal yang lainnya cukup sama. Apa? Di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, kesehatan. Karena kalau melihat dari energi kartu kedua ini, dapat aku akui teman-teman, kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang sangat toksik, ya. Orang-orang yang ingin menghancurkan, merusak, mengganggu kehidupan kamu. Adu domba, fitnah, black magic, itu banyak banget yang aku lihat, ya. Nah, jadi potensi peluang itu kamu akan berhasil untuk menaklukkan ini semua ya cukup terlihat gitu. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kamu agar tetap dekat dengan Tuhan masing-masing, teman-teman. Ya. Next. Pada kartu yang ketiga aku punya Seven of Cups. 7 jangkir muncul hadir di sini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah harapan, keinginan, impian ya. Jadi memang dari kartu ketiga ini kalau dikatakan kamu berharap agar ekonomi kamu bisa lebih baik, kamu berharap agar kamu dijauhkan dari orang-orang toksik, ya, ekonomi, rezeki, kemudian impian-impian besar kamu lainnya, ya, ingin memiliki rumah sendiri kah, ingin memiliki mobil yang bagus kah, membahagiakan keluarga, ya pasangan, anak dan orang tua ya, dan mewujudkan impian-impian kamu secara pribadi teman-teman. Ya tentu itulah yang menjadi sebuah harapan-harapan kamu selama ini. Nah, oke. Jadi apa yang mungkin kamu inginkan di sini teman-teman? Harapkan di sini. Ya itu semualah yang berpotensi akan termanifestasikan dengan cukup sempurna dan nyata. Ya.
orang-orang yang selama ini mungkin selalu saja mengusik kehidupan kamu, mengganggu. Ya mungkin mereka bakal terkena karmanya, ataupun mungkin mereka bakal dijauhkan dari kamu. Rezekinya juga bagus, insya Allah seperti itu, teman-teman. Seperti ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan terjadi. Ya, ada hal-hal baru, hal-hal baik, hal-hal yang lebih membahagiakan. Masa depan kamu ke depan bisa lebih cerah ya, teman-teman. Ya, jadi memang harus lebih optimis. Meskipun mungkin ada beberapa teman-teman Aries yang sedang mengalami adanya beberapa belenggu-belenggu masalah. Ya, anggap saja itu hanyalah sebuah sebagai ujian ya, teman-teman. Ketika mampu melewati ujian tersebut, maka sebuah kehidupan yang lebih baik pasti akan kamu dapatkan. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Aries ataupun keuangan teman-teman Aries dalam pekan ini. Aku punya The World. Nah, The World ini muncul hadir teman-teman untuk masalah keuangan ya. Rezeki. Jadi, kartu ini memiliki energi yang sangat istimewa kalau aku katakan. Ya. Kartu ini menggambarkan tentang sebuah perumpamaannya itu ibaratkan kamu akan berhasil menggenggam dunia. Nah, sebuah perumpamaan menggenggam dunia ini loh teman-teman, sesuatu hal yang sangat besar, sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang mungkin selama ini benar-benar kamu impikan, kamu harapkan itu ya akan terjadi. Ya, ada kelimpahan materi, keuangan kamu akan meroket, kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar akan mapan. Seperti itu. Kemudian aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian ya. Tetapi death di sini adalah sebuah akhir kalau aku lihat teman-teman. Akhir dari apa sih? Ya akhir dari hal-hal yang mungkin selama ini cukup bermasalah di dalam kondisi keuangan kamu, ketidakstabilan terkait dengan kondisi keuangan kamu. Ya. Ataupun mungkin kamu kemarin habis ditipu ya seseorang, usaha kamu bangkrut, hancur, itu semua akan kembali bangkit. Teman-teman. Ya, akan membawa sebuah perubahan-perubahan yang cukup signifikan sih kalau aku lihat dari kondisi keuangan kamu untuk kondisi keuangan kamu. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Cups. 8 cangkir ya teman-teman. 8 cangkir ini kartunya menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kalau seseorang itu mengalami sebuah permasalahan ketidakstabilan terkait dengan kondisi keuangannya, tentu ini cukup membuat kamu menjadi panik, pusing, ya, bingung, cemas, khawatir ya, mungkin seperti itulah ya, teman-teman. Tetapi yang namanya kehidupan terkadang ya ekonomi pasti bakal naik turun ya. Tetapi kalau untuk teman-teman Aries, mudah-mudahan sih dalam pekan ini insya Allah ya rezeki kamu akan lebih baik, rezeki kamu akan lebih meningkat, insya Allah rezeki kamu juga akan lebih meroket. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman Aries yang sudah berumah tangga dalam pekan ini. Aku punya Judgment, wow. Aku punya The Star, dan aku punya Nine of Wands. Oke, ada kabar baik, kabar gembira yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu ketika kemarin kehidupan rumah tangga kamu dalam fase yang cukup kritis sekalipun. Ya, begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, apapun itu. Masalah ekonomi, keuangan, kemudian konflik pihak ketiga, ya, orang yang selalu ikut campur, mengusik, semua teman-teman, bahwasanya semuanya akan berganti dengan hal-hal yang cukup indah, ya, ada sebuah kemenangan, kestabilan kembali, keseimbangan kembali, teman-teman. Apa yang kamu harapkan itu akan terjadi di sini. Kenapa? Adanya ikut campur tangan Tuhan, ya. Jadi semua masalah itu berpotensi akan selesai dari rezeki nanti insya Allah akan lebih bagus, lebih baik, ya. Dan kemudian ketika berbicara terkait dengan masalah pihak ketiga, ya mudah-mudahan teman-teman ya pihak ketiga di sini bakal segera sadar ya, dia mulai sadar juga dan bisa kembali lagi bersama kamu. Ya, semuanya kalau aku lihat akan lebih baik. Amin ya. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Four of Wands ya, 4 tongkat, ada Five of Swords dan ada The Lovers.
Seperti memang ada yang iri dengki terhadap hubungan kamu, teman-teman. Nggak seneng kamu bahagia, nggak suka kamu bahagia, ya. Sepertinya energi yang tidak suka terhadap kehidupan kamu ini energi lebih apa ya? Energi masa lalu ya, teman-teman. Yang sepertinya memang selalu masih mengusik hubungan kamu ya, kehidupan kamu lah. Dia tidak ingin kamu bahagia nih. Oke, jadi mengenai tentang hubungan apa namanya teman-teman ya, mohon maaf. Untuk masalah kehidupan asmara berpacaran, yang aku lihat sih berpotensi ke jenjang yang lebih serius, teman-teman. Seperti memang dia ya adalah seseorang yang bakal berjodoh dengan kamu. Potensi besarnya seperti itu ya. Karena apa ini di sini ada ikut campur tangan Tuhan. Seperti memang Tuhan sudah memberikan sebuah jalan yang mulus ya selama ini. Artinya meskipun banyak tantangan, banyak rintangannya, tetapi masih dapat ya melewati segala sesuatunya itu bareng-bareng teman-teman. Tentu itu salah satu keistimewaan ataupun itu salah satu apa ya mungkin hal yang menunjukkan bahwasannya kalian itu cukup kompak ya. Kalian itu cukup kuat, teman-teman. Meskipun di balik itu semua begitu banyak tantangan-tantangan dan ujian yang terjadi. Jadi memang potensi besar itu ya mudah-mudahan deh ya hubungan kamu bisa ke jenjang yang lebih serius. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Pick of Swords, ada Devil, dan ada King of Cups. Ada kabar baik teman-teman ya. Sama sepertinya untuk kehidupan asmara juga bagus semua energinya di sini. Amin ya. Ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani. Kamu akan bertemu dengan seseorang ya yang mungkin selama ini kamu inginkan lah ya. Seseorang yang lebih mapan, dewasa, bijak, baik, teman-teman. Ya, dan di sini kamu menemukan ketika mungkin kamu pergi ke suatu tempat ya. Contoh mungkin kamu pergi ke suatu daerah, mungkin pindah rumah kah, mungkin bekerja kah. Nah, di situ kamu nanti bakal bertemu dengan dia. Ya, pertemuan dengan seseorang yang selama ini diharapkan. Ya, mungkin inilah yang akan mengubah ya kehidupan kamu menjadi lebih baik, teman-teman. Oke. Next, poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Four of Pentacles, ada Six of Cups, dan ada King of Cups. Nah, memang teman aku akui teman-teman, ada keraguan dan kebimbangan ya teman-teman. Ada ketakutan mungkin karena apa? Bisa jadi karena kamu baru kenal kali ya. Tetapi melihat dari kedua kartu ini teman-teman, di sini cukup menunjukkan dan membuktikan bahwasanya dia orang yang cukup berkomitmen. Seseorang yang sangat berkomitmen bahkan. Seseorang yang akan bisa memberikan kamu sebuah kebahagiaan teman-teman. Dia akan berusaha menunjukkan sebuah komitmennya dengan apa mungkin menemui keluarga kamu. Ya, jadi dia orang yang sangat bijak dan dewasa. Ya, jadi secara garis besar kalau melihat dari kedua kartu ini teman-teman, ya cukup menunjukkan tentang bagaimana karakter seseorang itu ketika memang dia ingin berkomitmen di dalam sebuah hubungan, teman-teman. Tidak hanya sebuah topeng yang mungkin kebanyakan ya hanya ingin memanfaatkan. Tetapi ini lebih dari itu, ya. Ternyata apa yang mungkin dia lakukan ini ya semata-mata karena apa ya? Ya ingin mencari sosok yang juga sangat serius gitu loh. Ya, ya mungkin dinilai kamu orang yang cukup tepat gitu loh meskipun masih ada sebuah keraguan ya. Gak usah terlalu memaksakan banget ya. Gak usah terlalu terburu-buru banget ketika memang belum yakin teman-teman. Ya cukup jalani terlebih dahulu kedekatannya ya sambil saling mengenal teman-teman bagaimana sifat, watak, karakter masing-masing deh. Gitu. Oke, next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries dalam pekan ini. Oke. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar, teman-teman. Nah, aku punya tanggal 26, 9, 28, oke, tanggal 6, tanggal 1, 22, 23, tanggal 3, 18, 12, 20, dan tanggal 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.